Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufti Pratama dengan NPM 1002021818020 dari Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen dakwah dalam pembinaan akhlak remaja masuk ke Muhajirin Acamani Kota Bandung. Dari latar belakang, banyaknya remaja di sekitar Masjid Ikhlas Muhajirin tidak menjamin para remajanya sebagai muslim yang taat kepada Allah. Keinginan masyarakat sekitar kepada para remajanya untuk taat kepada Allah bertolak belakang dengan perilaku mereka, sifat mereka yang seringkali melakukan hal-hal negatif dan tidak memiliki adab kepada yang lebih tua. Hal seperti ini jauh dari agama dan lebih dekat kepada murkanya Allah. Berdasarkan masalah di atas, maka sangat penting sebuah kepengurusan masjid memiliki manajemen yang baik dalam pembinaan akhlak remaja. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana program pembinaan akhlak remaja Masjid Ikhlasul Muhajirin. Kedua, bagaimana akhlak remaja Masjid Ikhlasul Muhajirin, serta bagaimana hasil manajemen Masjid Ikhlasul Muhajirin. Tujuan penelitian ada tiga. Yang pertama, untuk mengetahui program pembinaan akhlak remaja Masjid Ikhlasul Muhajirin. Yang kedua, untuk mengetahui akhlak remaja tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil dari manajemen Masjid Ikhlasul Muhajirin. Manfaat penelitian ada dua, yaitu ada teoritis serta praktis. Yang pertama teoritis, penelitian ini dapat menjadi suatu bentuk pemahaman bagi halayak mengenai manajemen dakwah bagi para remaja serta menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman mengenai agama. Yang kedua, penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kepengurusan masjid dalam membina akhlak para remaja serta bisa menciptakan terobosan yang menarik dalam pembinaan para remaja. Metode penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dan metode deskriptif, memfokuskan dengan teori POAC, serta objek yang diteliti ini adalah remaja masjid yang terletak di Jalan Permata Indah 2, nomor 20, RW 12, Kelurahan Ciceratan Kulon, Kecamatan Acamani, Kota Bandung, Jawa Barat. Dakwah merupakan kegiatan persuasif yakni mengajak manusia kepada kebaikan serta mencegah adanya kemungkaran. Unsur-unsur tersebut ada dai, bantu, serta materi dakwah, metode dakwah, media dakwah, dan efeknya. Dakwah memiliki beberapa unsur yang menjadikan dakwah bisa efektif dilakukan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran serta pertimbangan. Manajemen adalah suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai satu tujuan. Hasil penelitian, gambaran umum remaja masjid Ikhlasul Muhajirin di Kota Bandung. Berdiri sejak tahun 2014 yang terinisiasi oleh sekelompok pemuda yang mulanya mereka sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masjid dan kemudian dianggap oleh DKM serta warga sekitar sebagai remaja masjid. Sejak berdirinya memang melewati masa pasang surut dalam perdayaan remaja masjid pada masa itu, dan alhamdulillah masih dapat bertahan sampai sekarang dan langsung dibina oleh ketua DKM masjid tersebut, yaitu Bapak Insinyur Haji Agustin Mansyah. Berdirinya organisasi ini merupakan wujud dari harapan dan keinginan para remaja sekitar untuk mempersatukan para remaja dan tujuan memberikan pembinaan kepada para remaja yang lain dalam rangka amal ma'ruf nahi munkar. Hasil penelitian yang kedua ada visi dan misi Masjid Ikhlasul Muhajirin. Yang pertama, menjadikan remaja Islam Masjid Ikhlasul Muhajirin Kota Bandung sebagai remaja yang berkarakter dalam pencapaian iman, ilmu, dan amal. Serta misinya yang pertama, menjunjung tinggi tali silaturahmi baik anggota maupun warga. Yang kedua, membangun potensi setiap anggota. Yang ketiga, meningkatkan pola pikir dan kedewasaan dalam bertindak. Yang keempat, menjaga akhlakul karimah dan norma keagamaan. B. Program pembinaan akhlak remaja Masjid Ikhlasul Muhajirin. Dengan bimbingan serta pembinaan, diharapkan remaja-remaja diadakan agar terbentuknya pribadi yang berakhlak. Program pembinaan akhlak DKM Masjid Ikhlasul Muhajirin diantaranya pertama disiplin sholat berjamaah, yang kedua belajar Al-Quran, tadarus bersama,
menghadiri kajian-kajian yang diisi para ustadz yang sudah disediakan oleh DKM, serta masih banyak program-program yang lain yang bertujuannya untuk mengembangkan dan menginformasikan kepada mereka agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti dapat menjelaskan bahwa perkembangan moral di sini dilihat dari ranah moralitas. Seperti yang dijelaskan di atas, membangun akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap lingkungan, maka oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan moral remaja Masjid Ikhlas Muhajirin yang dilakukan dengan seperti sholat, tadarus, kajian-kajian, serta gotong royong membersihkan masjid, dan menyelenggarakan perayaan hari-hari besar dalam Islam. Tentunya masjid di sini sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang berperan penting dalam membentuk akhlak remaja. Di Masjid Ikhlas Muhajirin Aceh Kota Bandung, akhlak remaja dapat tercermin dari partisipasi mereka dalam kegiatan masjid, pengaruh dari pengajaran dan nasihat dari para pemuka-pemuka agama yang datangkan oleh DKM masjid tersebut. C. Remaja Masjid Ikhlas Muhajirin merupakan organisasi yang diikuti oleh para remaja di lingkungan masjid dari anak-anak SMP, SMA, bahkan kuliah. Remaja masjid juga menerapkan manajemen secara internal untuk menjamin kelancaran fungsi serta realisasi tujuan bersama dengan lebih efektif dan efisien. Dan hal itu juga telah selaras dengan teori fungsi manajemen yang dijelaskan oleh George R. Terry, yaitu POAC. Seperti POAC itu bisa seperti perencanaan, P-nya itu perencanaan, planning, serta organizing, pengorganisasian, pelaksanaan atau actuating, serta controlling atau pengawasan. Dan POAC ini semuanya telah digunakan atau terrealisasikan oleh manajemen oleh DKM Masjid Ikhlas Muhajirin. Program pembinaan akhlak remaja di Masjid Ikhlas Muhajirin merupakan hal yang penting dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia serta bertanggung jawab. Hal tersebut merupakan poin terpenting yang selalu diperhatikan diperhatikan untuk menjamin komitmen serta konsistensi para remaja pada zaman sekarang. Implementasi akhlak remaja Masjid Ikhlas Muhajirin. Ada ketaatan beragama yang pertama, di mana remaja diharapkan untuk mempraktikkan ibadah secara teratur serta sungguh-sungguh seperti saat lima waktu, puasa. Dan yang kedua ada kesantunan dan etika, yaitu menjaga perilaku sopan dan santun dalam berinteraksi dengan sesama jemaah maupun masyarakat umum yang berada di sekitar masjid. Yang ketiga, kesediaan berkontribusi dalam kehidupan sosial, seperti diantaranya yang dilakukan masjid itu mengambil bagian dalam kegiatan sosial serta keagamaan di masjid. Kehormatan dan penghargaan, yaitu para pemuda menghargai para sesama muslim dan menghormati para sesama jemaah, yang pastinya sudah diterapkan dan sudah terrealisasikan oleh DKM Masjid. Serta yang terakhir ada kemandirian dan kepemimpinan untuk mengembangkan kemandirian spiritual dan membangun kepemimpinan yang positif di antara sesama. Untuk keberlangsungan program, maka Remaja Ikhlas Muhajirin dengan binaan Bapak Insinyur Haji Agus Dirmansyah telah melaksanakan upaya manajemen yang cukup baik seperti yang tadi diungkapkan, yaitu kekuatan yang menggerakkan suatu usaha yang bertanggung jawab atas sukses dan kegagalannya suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan yang lain. Kesimpulannya, program pembinaan akhlak remaja Ikhlas Muhajirin Aceh Kota Bandung berjalan dengan baik, dan dari banyaknya kegiatan yang telah diadakan oleh masjid tersebut, serta yang kedua, akhlak remaja Masjid Ikhlas Muhajirin dengan bimbingan ketua DKM yang langsung terjun membina para remajanya dan berkoordinasi langsung dengan para pengurus, pada umumnya dinilai berhasil dengan baik. Serta yang ketiga, manajemen Masjid Ikhlas Muhajirin dan pembinaan akhlak remaja
berjalan sesuai dengan baik yang meliputi manajemen fungsi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengontrolan. Maka dari itu, saran untuk kedepannya perlunya program khusus yang tersistematis dan berkelanjutan untuk pembentukan akhlak remaja yang lebih baik lagi. Kegiatan yang terstruktur dan terencana khusus untuk pembentukan akhlakul karimah dipandang perlu mengingat di era sekarang ini pergaulan bebas yang semakin marak, adanya kegiatan pengembangan karakter moral diharapkan dapat melindungi dari remaja dari pergaulan-pergaulan yang mengandung pergaulan negatif. Serta yang kedua, keberadaan organisasi remaja masjid bertujuan untuk mendidik remajanya menjadi remaja yang berakhlak mulia serta menjadi generasi muda yang dapat dipercaya karena memiliki ketahanan mental, spiritual yang tinggi di tengah pengaruh budaya dan kebebasan informasi di era milenial saat ini. Serta yang ketiga, yang terakhir, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lain agar bisa mengkaji lebih dalam lagi serta mengenai manajemen dakwah untuk meningkatkan kualitas jamaahnya. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya presentasikan. Ada salahnya dan kurangnya mungkin itu dari saya sendiri. Ada benarnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.